Di antara pertanyaan yang masuk, ya banyak pertanyaan, tentunya tidak semua bisa saya jawab. Di antara pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita meyakini bahwa kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah bahan kayunya berasal dari kayu jati dari Jawa? Enggak, kalau namanya keyakinan harus pakai dalil ya. Kalau enggak ada dalil enggak boleh diyakini. Keyakinan itu akidah. Keyakinan itu harus pakai dalil. Tidak boleh kita berakidah sembarangan. Enggak boleh. Anda meyakini ya bahwasanya kapal Nabi Nuh dari kayu jati, dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Apakah Sam pernah cerita sama Anda? Ham pernah cerita sama Anda? Atau Kan'an pernah cerita sama Anda? Ya, kalau ada dalilnya, apa kalau nggak ada ya? Kalau kita bilang katanya ya katanya di mana-mana ada. Ya. Ada yang mengatakan kapal Nabi Nuh berasal dari kayu koka. Ya. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, ini ada bagaimana hukum membeli tasbih yang terbuat dari kayu kapal Nabi Nuh ya. Jadi mereka meyakini penjual tasbih yang bikin iklan ya. Ini kayu koka ini buat tasbih ini yang bikin kapal Nabi Nuh pakai kayu ini ya. Penjual pada ya. Jadi kalau ada dalilnya, terus itu kalau Allah tidak cerita dari kayu apa ya sudah nggak usah kita bahas, nggak ada begitu manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Terus kalau dia dari kayu jati terus kenapa emang? Enggak ada hubungannya. Jadi tidak perlu kita meyakini yang tidak ada dalilnya. Akhir-akhir ini sebagian orang mengkait-kaitkan nabi-nabi dengan Pulau Jawa. Itu yang saya seperti ada ilmuwan di Indonesia ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu di Jawa Tengah, di Sleman. Subhanallah. Terus Haikal Sulaiman, Candi Borobudur. Ya, ini enggak benar ini. Dari mana dalilnya seperti itu? Kalau Nabi Sulaiman pernah tinggal di Sleman, harusnya orang-orang Sleman mirip-miripnya wajahnya mirip-mirip apa? Mirip-mirip orang Yahudi. Nabi Sulaiman kan dari Bani Israel itu tidak? Ya harusnya wajahnya mancung-mancung, bangir-bangir ya. Tapi kayaknya sama-sama aja dengan kita, nggak ada beda jauh. Ini jangan sampai apa? Ini memalukan. Ini ilmuwan yang memalukan seperti ini. Jadi ngapain maksa-maksakan seperti itu? Indonesia sudah hebat, orang Jawa sudah hebat, tidak perlu Nabi Sulaiman di situ sudah apa? Sudah hebat ya, perjuangan orang-orang luar biasa ya. Enggak perlu kita bilang Nabi Nuh bikin dari kayu jati, kemudian apa? Dari Nabi Sulaiman dari Jawa. Bagaimana hubungannya tauhid dengan wanita yang berbakti kepada suaminya dan anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apakah ada hubungannya? Sebenarnya di antara bukti tauhid yaitu orang tunduk kepada perintah Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan tauhid, dia tidak membahas tauhid secara makna sempit. Bahwasanya maknanya adalah jangan berbuat syirik saja. Tapi tauhid itu segala perintah Allah yang kita kerjakan itu adalah ibadah, dan ibadah itulah adalah bentuk daripada tauhid. Dan di antara ibadah yang sangat agung adalah berbakti kepada orang tua. Makanya Allah gandengkan antara berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ya. Allah gandengkan. Beribadahlah kepada Allah saja, tauhidkanlah Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Allah gandengkan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah salah satu ibadah yang sangat utama, yang sangat mulia. Nah, kalau orang tidak mengerjakannya berarti dia pentauhidan kepada Allah rendah. Maka omong kosong ada orang mengatakan dia sunnah bertauhid ternyata tidak berbakti kepada orang tua. Berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengagungkan Allah, harusnya dia berbakti kepada orang tua. Sama, Nabi yang pernah berkata kepada para wanita, kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Wahai sang wanita, lihatlah engkau di posisi suamimu, di hati suamimu, posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada suami adalah perkara yang sangat besar. Dan Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh merintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini berarti tunduk kepada suami, taat kepada suami, pahalanya besar, ibadah sangat tinggi. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, tentang wanita yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan,
Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah engkau dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dia mudah untuk para wanita untuk masuk surga. Salat 5 waktu. 5 waktu tok, seandainya dia tidak salat sunnah, dia tidak salat rawatib, dia tidak salat qiyamul lail, dia tidak salat tahajud, dia tidak salat witir, dia tidak salat duha, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Apalagi kalau dia salat sunnah. Yang kedua, wasamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan. Puasa sunnah Senin Kamis tidak pernah dia kerjakan, enggak ada masalah. Puasa Asyura tidak pernah dia kerjakan, puasa Arafah tidak pernah dia kerjakan, puasa 3 hari tiap bulan tidak pernah dia kerjakan, Ayamul Bid tidak pernah dia kerjakan. Tidak ada masalah. Yang penting dia penuhi lagi syarat ketiga. Syarat ketiga, wa hafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina. Dia tidak punya hubungan dengan laki-laki lain yang haram. Dia tidak selingkuh, tidak chattingan dengan laki-laki lain yang tidak diperbolehkan. Tidak WhatsAppan dengan kekasih lamanya. Ini banyak terjadi kasus seperti ini, mengerikan ya. Bukan 1-2 kasus saya dengar, sudah berulang-ulang kasus seperti ini. Ya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Ya. Cinta lama belum kelar. Ya. Cinta lama bawa korban, apa lagi? Ya, jadi akhirnya apa terjadi hubungan-hubungan relasi-relasi yang haram. Tidak boleh, jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Ini syarat yang berat. Taat kepada suami. Maka dikatakan kepada sang wanita, masuk surga dari mana pintu mana saja yang kau kehendaki. Apalagi ada seorang wanita soleha, jaga kemaluan, tidak punya relasi dengan lelaki lain, salat 5 waktu, salat sunnah dia kerjakan, puasa Ramadan dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan, taat kepada suaminya, tidak pernah angkat suara depan suaminya. Ini surganya paling tinggi wanita seperti ini. Nah, ini hubungan erat antara taat kepada suami dengan tauhid. Ya, kalau ada orang ngaku bertauhid tapi sama suami bentak-bentak, ternyata punya hubungan sama laki-laki lain, ya ini tauhidnya enggak beres. Tauhidnya enggak beres. Maaf, pertanyaan saya melenceng dari topik. Pertama, bolehkah seorang istri menolak ajakan suami tanpa memiliki udzur syar'i? Jadi suaminya ngajak berhubungan kemudian ditolak tanpa udzur syar'i, enggak boleh. Ya. Nabi telah bersabda, "Idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih." Dalam riwayat yang illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kata Nabi SAW, jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di tempat tidurnya, lantas sang istri enggan untuk digauli oleh suaminya, maka suaminya pun tidur dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai pagi hari. Di antara perkara yang sangat diwajibkan, di antara bentuk ketaatan yang sangat diwajibkan bagi seorang istri adalah mentaati suami tatkala suami mengajak untuk berhubungan. Kalau dia punya udzur syar'i, tidak ada masalah. Ya. Dia sakit atau dia sangat letih. Ya, tapi kalau enggak ada udzur syar'i, hanya tidak berhasrat misalnya, ya. Ya, dia ciptakan hasrat tersebut. Sampaikan suami, tolong rayu saya supaya saya bisa berhasrat. Bagaimana caranya? Ya? Tapi menolak tanpa udzur syar'i enggak boleh. Dilaknat, dosa besar. Dilaknat oleh malaikat. Makanya dalam hal ini Nabi sangat menekankan, kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti di tungku, kalau suaminya ngajak harus dia penuhi. Meskipun roti tersebut hangus, enggak ada masalah. Para ulama sebutin, meskipun rotinya hangus, ini penjelasan para ulama, enggak ada masalah. Ya. Wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang berada di atas pelana onta mau berangkat, tiba-tiba suaminya ingin, maka turun dari ontanya, digauli dulu sama suaminya. Nanti belakangan. Ibarat kalau misalnya ada seorang wanita pergi ke pasar sudah pesan Gojek atau Grab atau yang lainnya, tahu-tahu suaminya berpikiran, sayang sini dulu, Grabnya suruh pergi bayar. Yang penting memenuhi syahwat suami. Apalagi zaman now ya, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang syahwat di mana-mana beredar. Kalau dahulu di zaman Nabi dia mengatakan, jika seorang lelaki kemudian terfitnah oleh seorang wanita, datangi istrinya. Itu padahal di zaman Nabi orang pada berjilbab, mungkin ada 1-2 aja yang tidak pakai jilbab, kemudian kelihatan tiba-tiba dia tergerak syahwatnya pergi kepada istrinya.
Atau mungkin dilihat wanita pakai jilbab, meskipun jilbab dia tergoda wanita lain, pulang ketemu istrinya. Nabi suruh segera pulang ke rumah istrinya untuk melampiaskan syahwatnya. Mulai zaman sekarang semuanya kelihatan di mana-mana. Di mana-mana. Kita aja mau ngisi pengajian aja lihat-lihat dulu macam-macam. Ya. Apalagi kalau ngisi pengajian luar negeri. Coba, saya tuh berapa kali pergi ke Amsterdam. Mau Amsterdam, wah rusak dulu baru ngisi pengajian Amsterdam. Naik di atas pesawat sudah ketemu dengan berbagai macam model, ya. Kemudian turun di Amsterdam ketemu orang wanita-wanita Eropa berbagai macam model. Meskipun saya bawa istri, ya. Ini mau ngisi pengajian jadi kita maksiat dulu. Beneran. Ngisi di Melbourne, di Sydney sama. Mau ngisi pengajian maksiat dulu. Naik ketemu ini, wah sudah repot. Tapi bagaimana lagi? Ya. Makanya harus ada istri yang saya bawa ya, kalau enggak repot. Harus ada istri yang saya bawa, padahal istri saya cuma satu. Jadi, nah dalam kehidupan yang sekarang ini penuh fitnah, maka seorang wanita berusaha kalau suaminya lagi berhasrat segera melayani sang suami. Tidak harus dia berhasrat, dia tahu ini kewajibannya. Dia tahu dia dapat pahala. Kalau dia melayani suaminya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi menekankan, ini harus dikerjain. Ya. Kalau dia belum berhasrat, dia timbulkan hasrat pada dirinya ya, agar bisa melayani suaminya. Ya. Karena masalah hasrat ini tidak menerima penundaan. Kalau suami lapar masih bisa bertahan, tapi kalau hasrat, terus suaminya nggak mau, istrinya nggak mau, ya, repot. Dia mau kemana coba? Apalagi istrinya cuma satu, ya, repot. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah, istri-istri kalian sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian kapan saja kalian kehendaki. Ibnu Abbas mengatakan lailan aw naharan, kapan saja, mau siang hari mau pagi hari terserah. Dan syahwat seorang laki terkadang bergejolak tanpa dia sadari. Terkadang jam 1 malam tiba-tiba dia syahwat, terkadang jam 2:30 siang dia bersyahwat, terkadang pas adzan subuh dia syahwat, terkadang pas adzan asar dia syahwat. Kita enggak tahu, tiba-tiba laki tersebut tergerak syahwatnya. Dia tahu-tahu buka HP lihat cewek di situ, kadang-kadang ada iklan, ya. Saya berapa kali mau buka iklan salat. Ini saya punya program salat, padahal saya sudah bayar loh. Bukan gratisan di iPhone. Ini saya buka iklan cewek gojet-gojet, ini mau lihat waktu salat aja lihat cewek joget-joget dulu. Ya Allah, saya bilang ya sebagaimana ya. Alhamdulillah saya punya istri. Jadi kasihan ini kalau suaminya kemudian tidak dipenuhi hasratnya. Ya kerjasama antara suami. Bukan suami juga hanya ingin memenuhi hasrat, tidak memperhatikan perasaan istri, tidak dirayu terlebih dahulu, tidak ditimbulkan hanya sekedar ingin melampiaskan hajat kemudian pulang. Ini juga enggak benar. Ya, harus saling bantu membantu dalam hal ini ya, antara suami dengan istri. Jadi nasihat saya ya, seorang istri berusaha melayani suaminya. Kecuali ada udzur syar'i, sakit atau apa sangat letih, itu lain ceritanya. Sahkah puasa sunnah seorang istri tanpa minta izin dari suami? Harus minta izin. Itulah di antara sampai perkara masalah ini, wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami. Kenapa? Suami tiba-tiba punya hasrat kapan saja dia harus ada di rumah. Makanya istri kalau keluar rumah minta izin sama suami. Merupakan hak suami istri tinggal di rumah, nggak boleh keluar. Itu hak suami. Kalau suami tidak mengizinkan istri keluar, dia nggak boleh keluar. Itu hak suami. Suami yang cari nafkah, maka istri harus patuh tinggal di rumah. Kalau ingin keluar minta izin sama suami. Ya. Boleh keluar waktu yang lama. Ya. Kemudian diantaranya kalau mau puasa minta izin sama suami. Kenapa? Karena tiba-tiba khawatirnya suaminya berhasrat di siang hari. Kemudian dia lagi berhasrat, kata istrinya saya lagi puasa. Repot. Akhirnya suami jadi nggak enak. Makanya kalau dia mau puasa minta izin, Mas besok saya puasa Mas ya. Oh iya puasa silakan. Dia puasa. Ternyata jam 12 siang suaminya minta, ya udah batalin aja. Membatalkan karena ikuti perintah siapa? Allah. Bilang dulu Mas, kan saya sudah minta izin semalam. Ya istriku tapi saya nggak kuat, ya udah. Jadi ini perkara penting, bukan main-main. Ya, masalah ini masalah penting ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ibu-ibu perhatikan masalah ini. Bantu suami ibu-ibu tundukkan pandangan. Di antara tujuan pernikahan adalah aghaddu lil basar, lebih mudah menundukkan pandangan. Ibu-ibu tolong perhatikan dirinya. Ya. Tolong hiasi dirinya untuk di hadapan suami. Ya. Bersih-bersih, jangan sampai bau ketek di hadapan suami. Ya. Mandi yang bersih. Ya. Tempat tidur dirapikan, jangan sampai ada bunyi tikus di situ, bunyi kecoak di situ, jangan ya. Biar suami tentram di rumah, bagaimana caranya?
Kalau perlu olahraga, olahraga. Kalau perlu fitness, fitness. Supaya menyenangkan apa? Suami. Karena saingan di luar banyak sekali. Bayangkan suami kerja ke kantor, ketemu perempuan di kantor. Kira-kira perempuan di kantor waktu pergi ngantor pakai baju seadanya? Tidak, dia akan berhias seindah-indahnya. Dia akan menor-menor cantiknya, harum, kemudian baju seksi pergi ke kantor. Nah, suami kita lihat perempuan seperti di kantor. Pulang ke rumah ketemu istri, bau pipis, ya. Bau bawang, ya. Bau ketek, oh, belum sikat gigi, oh, repot. Repot. Ustaz, tapi gimana mau ke salon? Enggak perlu salon mahal-mahal, salon murah juga enggak apa-apa. Ya, yang penting bersih-bersih, tidak perlu biaya banyak. Yang penting bisa bersih-bersih, ya, menjaga keharuman tubuh. Kalau suami datang pakai parfum banyak-banyak supaya suami senang, enggak ada masalah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang film yang dibuat oleh orang barat, yaitu film Nabi Nuh? Saya enggak tahu, saya enggak pernah nonton. Saya enggak tahu. Allah alam. Tapi ya, apa sumber mereka? Tentu ceritanya itu tidak bisa kita benarkan. Ya, sumber mereka pasti bukan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ceritanya. Ini pasti cerita dari sumber mereka. Ini ditambah-tambahin supaya terkesan lebih lebih dramatis dan lain-lainnya. Tidak usah dipercayai. Ketika di zaman Nabi Nuh, apakah usia hamil itu lamanya 9 bulan atau berpuluh-puluh tahun? Allah alam, saya nggak tahu. Terus kalau ente tahu buat apa juga? Jadi pingin tahu. Ustadz, anak ingin berpoligami. Ini mewakili banyak orang ya. Tapi istri anak melarang. Ini juga mewakili banyak orang. Padahal istri saya sudah ngaji sunnah. Mohon nasihatnya. Ya bersabar. Bagaimana nasib kaum yang tidak diutus kepada mereka Nabi? Kaum yang tidak diutus kepada mereka Nabi atau tidak sampai dakwah kepada mereka sama sekali, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka, atau yang mewakili rasul seperti para dai, atau tulisan-tulisan buku-buku yang membawa dakwah para rasul. Kalau ternyata ada satu kaum yang sama sekali tidak ada dakwah sampai kepada mereka, tidak ada ustaz sampai kepada mereka, tidak ada berita Islam sampai kepada mereka, maka urusan mereka diserahkan kepada Allah. Maka nanti di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan uji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis, ada seorang yang buta dan tuli dan bisu, ya bagaimana dia mau didakwahi? Dia enggak bisa ngomong, dia enggak bisa dengar. Terus ente dakwahi gimana? Bagaimana anda menjelaskan sama dia? Dia enggak ngerti mau dijelaskan. Ya. Orang ini dapat uzur, nanti dia hari kiamat dia akan diuji dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dalam dakwahnya Nabi Nuh banyak halangannya, demikian juga dakwah sunnah di sini. Ada dakwah sunnah yang kerjaannya menjelekkan ustaz sunnah yang lain karena tidak sepaham dengan mahawan mereka. Hobinya mentahdir, enggak kasih salam, kalau ketemu wajahnya mencu. Apa itu mencu? Mencu itu apa? Hah? Gini. Mencucu dan enggak kasih salam. Ya. Dia sabar, terus ente sabar. Ente belajar dakwah kisah Nabi Nuh supaya apa? Bersabar. Apalagi saudara-saudara kita yang sudah paham sunnah gituin kita, ya udahlah, doain aja semoga dia dapat apa? Hidayah. Enggak usah ente mencu juga sama dia, enggak usah. Ya udah kasih salam ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya, sudah sabar. Ya. Enggak usah ikut-ikutan ya. Waktu kita cuma sebentar, hidup kita cuma sebentar ya. Kita mikirin orang seperti itu hanya kebahagiaan kita bisa terganggu ya. Masih banyak urusan kita yang bermanfaat, ngurusi anak, ngurusi istri. Kalau tidak mau didakwahi masih banyak orang yang mau didakwahi ya.
Jangan terlalu pedulikan, jangan terlalu digubris ya. Dakwah jalan terus. Baik, demikian saja kajian kita yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya pribadi saya sendiri, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita dengan kafaratul majelis, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.